Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Saya tahu saudara hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang gentar, sedang terganggu, sedang benar-benar merasa takut sekali di dalam kehidupannya. Dan itu sesuatu yang memang secara manusia kita anggap itu sesuatu yang wajar. Nah, itu sebabnya saudara pada hari ini tentu sebagai kepala jemaat saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan satu harapan dan kerinduan saya agar saudara yang mendengarkan khotbah, mendengarkan firman pada hari ini, saudara bukan hanya diberkati, tapi saudara boleh hadapi segala kemungkinan, segala persoalan-persoalan yang terjadi. Doa saya saudara akan mengalami kemenangan. Itu tentu menjadi harapan saya. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, yang menurut saya mereka juga sedang berada dalam satu kecemasan, ketakutan yang luar biasa. Nah, saya akan bacakan ceritanya, kisahnya, apa yang dicatat Alkitab dari Injil Matius. Saudara, Injil Matius pasal yang ke-14. Kalau kita membaca saudara, mulai dari ayat sebentar ya, saya lihat dulu, mulai dari ayat 22. Saudara, di sana ada sebuah kisah yang dijudul perikop diberitahu di sini, Yesus berjalan di atas air. Saya yakin saudara sebagai orang Kristen, saya tahu saudara mengerti cerita ini. Jadi saya tidak akan baca secara rinci, saya harap saudara nanti baca, tapi saya akan ceritakan kepada saudara apa yang dicatat oleh Matius. Menariknya begini saudara, peristiwa ini bukan hanya menjadi perhatian bagi Matius, tapi Markus juga mencatat itu. Yang tidak mencatat hanya Lukas. Tapi saudara lihat, Markus menulis, Yohanes juga menulis kisah yang sama. Apa sebetulnya dicatat oleh 3 orang murid Yesus ini? Saudara, memang ini bukan cerita yang asing. Jadi kalau saudara perhatikan, setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, saudara, sore itu bahkan mungkin bayangan saya itu sudah mulai malam, mungkin sudah mulai remeng-remeng. Yesus bilang begini sama murid-muridnya, oke, kalian pergi menyeberang dulu lah ya. Silakan kalian semua murid-murid pergi menyeberang dan aku akan nyusul. Kira-kira begitulah saudara. Setelah murid-murid berangkat, Yesus juga mungkin bilang sama orang-orang banyak itu yang sudah dikasih makan sama Yesus dan mereka sekarang kenyang. Yesus mungkin bilang begini, oke saudara, silakan saudara pulang semua. Bukankah saudara sudah kenyang sekarang? Boleh silakan pulang. Saudara, setelah mereka pulang semua, murid-murid Yesus sudah menyeberang, Alkitab berkata tinggal Yesus seorang diri. Apa yang Yesus lakukan saudara? Di dalam kesendiriannya itu, dikatakan dalam ayat 23, dia naik ke sebuah bukit dan di sana mungkin dia bertelut saudara, lalu dia berseru kepada Bapaknya, dia berdoa. Nah saudara, lalu apa yang terjadi setelah itu? Alkitab bilang begini, murid-murid Yesus yang sedang menaik perahu menyeberang danau itu, dan itu terjadi saudara bukan siang hari dalam keadaan terang benderang, tapi Alkitab bilang itu terjadi kurang lebih jam 3 pagi. Ada saudara yang pernah bangun jam 3 pagi di sini? Kadang-kadang jam 3 itu saudara waktu sedang kita enak-enakan tidur, orang bilang saudara. Dan sementara saudara, kita mungkin enak-enakan tidur, orang yang makan itu enak-enakan tidur, murid-murid Yesus yang ada di perahu itu, mereka sedang ketakutan, sedang gelisah luar biasa. Apa yang terjadi atas mereka? Alkitab bilang begini ayat 24. Saya baca buat saudara, berkata, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi situasi yang dihadapi murid pada waktu itu, dikatakan di sana saudara, mereka di atas perahu itu sedang menghadapi satu kondisi yang kalau menurut saya sangat berbahaya. Apa yang mereka alami? Saudara, yang mereka alami, perahu mereka dibilang diterjang oleh gelombang, sehingga perahu itu mulai goyang mungkin ke kanan ke kiri saudara. Kenapa? Karena dibilang ada angin sakal yang menerjang
Saudara, di tengah-tengah gelap yang seperti itu, mereka diombang-ambingkan. Saudara, saya berpikir betapa ngerinya. Ya kalau siang sih oke lah gitu, saudara. Tapi peristiwa ini Alkitab bilang terjadi justru di malam hari. Saudara-saudara, dan di tengah-tengah mereka berupaya berat, berupaya keras untuk membawa perahu ini sampai ke seberang. Tiba-tiba, saudara, terjadi sesuatu bukan yang membuat mereka tenang, tapi semakin membuat mereka gelisah. Apa saudara yang terjadi? Karena di tengah-tengah mungkin mereka mendayung perahu itu, berusaha untuk membawa perahu itu sampai ke pinggir. Lalu saudara, dibilang begini, tiba-tiba di tengah kegelapan itu mereka melihat ada satu sosok seperti manusia gitu, bertubuh seperti mereka, berjalan di atas air. Lalu saudara-saudara, mereka teriak semua, mereka ketakutan begitu luar biasa. Nah saudara-saudara, lalu saudara, ternyata orang yang berjalan di atas air ini, itu ternyata adalah guru mereka yang bernama Yesus. Tapi saya mau ajak saudara coba bayangkan sejenak, begitu ngerinya, begitu takutnya murid-murid itu, saudara, berada pada saat itu. Mereka sedang berat menghadapi gelombang besar, menghadapi angin besar. Ditambah lagi, sekarang saudara bilang ada satu pribadi jalan di atas air. Lengkaplah sudah saudara ketakutan mereka. Satu hal yang ingin saya katakan sama saudara, Presiden kita Pak Jokowi pernah bilang begini, saya lihat di televisi saudara. Dia bilang, saudara tenang dalam menghadapi corona ini. Ya. Kenapa kita disuruh tenang? Dia bilang justru ketakutan kita, kecemasan kita, kegentaran kita itu yang sangat berbahaya. Yang justru saudara, ketakutan kita akan menurunkan imunitas, kekebalan yang ada di dalam tubuh kita. Harusnya saudara kita bisa melawan, katakan tubuh kita ini bisa melawan virus-virus yang masuk menyerang kita, tapi kita berada dalam ketakutan, kecemasan, stres yang begitu tinggi. Itu membuat kekuatan imun kita itu lemah. Saudara-saudara, dengan kondisi begitu, maka saudara tidak heran kita lihat ada banyak orang berjatuhan, ada banyak orang berguguran, terkena saudara, akhirnya juga meninggal. Saudara-saudara, yang saya cuma bisa berdoa. Tapi saya mengerti saudara, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini sedang dilanda oleh ketakutan. Itu saya mengerti. Saya tidak tahu saudara apakah sedang takut dengan berita-berita ini. Tadi pagi saudara, saya kirim WA di grup kita. Apa yang saya kirim saudara lihat di sana ada beberapa ketentuan yang saya tetapkan supaya dilaksanakan oleh kita sekalian. Ketika saudara masuk ke gereja ini, besok kita akan ibadah. Apa yang harus saudara lakukan, itu saudara sudah saya kirimkan ke WA. Ya, saya berharap saudara yang datang ibadah besok hari Minggu, taatilah itu. Itu benar-benar membuat saya. Jadi saya mengerti ada begitu banyak orang yang sedang ketakutan. Saudara-saudara, saya juga kebetulan tadi saya telepon ke Polres. Ke siapa saya telepon? Saudara mungkin kenal namanya Pak Dani. Itu Kasat Reskrim saudara. Saudara-saudara, saya telepon sama dia, Pak Danu. Saya bilang, sorry deh saya ganggu. Oh iya Pak Peri, ada apa? Dia bilang gitu. Atau bisa saya bantu? Saya bilang gini, Pak Danu, saya tadi lihat televisi, saya dengar bahwa Kapolri mengeluarkan apa tuh namanya ya? Nah, saya lupa tuh istilahnya saudara. Jadi saudara, Kapolri mengeluarkan keputusan yang isinya salah satu tidak boleh melaksanakan pertemuan dalam jumlah besar. Pertemuan konser musik, dari antara macam-macam itu salah satunya adalah peribadatan. Jadi maksud saya contoh ke Polres itu, saya pengen tahu ini kita besoknya hari Minggu kebaktian salah tidak? Maksud saya begitu sudah. Lalu Pak Danu bilang begini sama saya, iya Pak Ferry. Setelah saya dengar berita itu, dia bilang, tapi saya bertanya, Pak Ferry sudah terima berita dari KUB Kabupaten Kuningan? Saya bilang, saya tidak terima apa Pak dari kabupaten. Bahkan saya tahu ketua bapak kita di Kuningan ini juga di gereja Pasundan Pak Yaya tetap jalan sedang ibadahnya. Oh ya sudahlah, dia bilang, nggak apa-apa Pak Ferry, jalan saja dia bilang ibadah. Yang penting kami himbau
Pak Ferry aturlah bagaimana. Jadi saya cerita sedikit. Oh iya Pak, saya sudah atur untuk besok kebaktian begini-begini. Ya sudah, jangan saja, dia bilang. Ya sudah. Jadi besok saya gak kirim kabar apa-apa kan sama saudara. Jadi sekir jalan saja. Jadi saudara, dari semua situasi yang terjadi, saya mengerti saudara betapa kita ini sedang diganggu oleh ketakutan dengan peristiwa yang lain. Dan saya tahu saudara, berulang kali juga saya katakan, mungkin juga saudara sudah dengar berita sana sini. Justru bagi saya pribadi, saya bersama dengan teman-teman yang mengucapkan ini berkata begini, corona itu sudah sebetulnya tidak seberapa dibandingkan dengan baik-baik. Bagi saya saudara, yang lebih mengerikan sekarang ini bukan masalah coronanya, tapi apa? Ketakutannya. Ini yang perlu kita hadapi. Ini yang perlu saudara hadapi. Mari kita hadapi ketakutan ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita serius hadapi ketakutan. Sebab ketakutan yang dialami oleh manusia bukan hanya corona seperti ini, tapi ada begitu banyak dalam hidup ini saudara, kita bisa mengalami, menghadapi, yang membuat kita saudara begitu takut. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana kita bisa menang atas ketakutan? Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Mari kita belajar dari murid-murid Yesus. Oke, kita lihat. Yang pertama, saya mau tanya sama saudara. Saudara tentu tahu cerita ini ya. Menurut saudara, yang membuat murid-murid begitu takut pada saat itu apa sebetulnya? Saudara boleh kasih jawaban ya. Menurut saudara, kira-kira apa yang membuat murid-murid Yesus begitu takut pada saat ini? Oke, ada yang mau jawab? Apa menurut saudara? Saudara, bisa jadi murid-murid berkata begini. Apa mungkin kita pikir, oh mereka takut karena mereka sedang diterjang oleh gelombang besar, ada angin sakal yang menerpa mereka. Oke, bisa jadi saudara. Mereka mungkin kalau ada saudara bertanya, menurut saya mereka takut itu karena terjadi di jam 3 pagi. Ya kalau terjadi jam 3 sore, ada problem. Saudara, semua pendapat yang saudara sampaikan, jawaban yang saudara sampaikan, saya tidak katakan itu salah atau benar. Tapi mari coba kita kembali kepada Alkitab. Saudara-saudara, di dalam Alkitab berkata begini. Tadi kan di dalam ayat yang ke-23 berkata, Yesus suruh mereka pulang, menyuruh orang banyak pulang, murid-murid menyeberang. Lalu saudara, ayat 24-nya bilang, murid-murid itu dengan perahunya sudah beberapa mil jauhnya dari pinggir dari pantai. Nah, di tengah perjalanan ini mereka diterpa, dikatakan oleh gelombang. Kenapa ada muncul gelombang mengombang-ambingkan perahu mereka? Dibilang karena ada angin sakal. Pertanyaan saya sekarang begini, apakah ketakutan mereka disebabkan karena angin sakal? Karena mereka naik perahu tidak tenang lagi, mereka harus goyang kanan kiri, saudara. Apakah karena itu yang membuat mereka takut? Kalau saudara baca baik-baik apa yang dicatat Matius maupun Markus dan sebagainya, saya tidak melihat ketakutan itu dimunculkan oleh sebab angin, sebab gelombang. Bukan itu yang menyebabkan mereka takut. Lalu apa yang menyebabkan timbul ketakutan? Saudara, ketakutan itu dicatat bilang begini di dalam ayat yang keberapa ya? Ayat 26. Saudara lihat, ayat 26 bilang gini, kira-kira jam 3, saya dari 25 ya. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid yang melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut, berseru, apa katanya? Itu hantu. Kalimat berikut bilang gini, lalu berteriak-teriak karena takut. Berdasarkan ayat ini saudara lihat, ketakutan yang muncul pada mereka bukan karena gelombang, bukan karena angin, bukan karena mereka ada di malam yang gelap yang mengerikan. Tapi ketakutan itu muncul ketika ada satu orang dibilang datang menghampiri mereka yang berjalan di atas air. Saudara bisa bayangkan itu? Bagaimana takutnya andai kata saudara ada di perahu itu? Barangkali saya pikir kalau saya ada di situ sama dengan murid-murid Yesus, saya juga akan teriak ketakutan. Saudara, kenapa takut?
Yang datang itu siapa? Yang datang adalah Yesus. Siapa Yesus? Guru mereka yang sudah sekian lama bersama-sama dengan mereka, makan sama, bahkan tadi siang saudara, kalau saudara baca cerita sebelumnya, Yesus kasih makan 5.000 laki-laki bersama murid-muridnya. Yesus bilang bagi roti kepada mereka, bagi ikan ini sama mereka. Oh, luar biasa. Jadi saya tahu murid-murid kenal siapa Yesus, postur tubuhnya seperti apa, raut wajahnya seperti apa, rambutnya seperti apa. Saya yakin saudara harusnya mereka kenal. Tapi kenapa mereka takut ketika Yesus datang? Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Saudara, menurut saya ada beberapa kemungkinan ketika mereka lihat ada seorang datang yang kita tahu itu adalah Yesus. Kemungkinan pertama begini, mereka tidak mengenal siapa yang datang. Artinya dengan kata lain saya mau katakan, pengenalan mereka terhadap Yesus itu begitu minim. Saudara, terhalang mungkin oleh gelapnya malam itu, terhalang saudara oleh ngerinya malam itu, terhalang oleh kelelahan mereka yang sudah menjahit perahu ini, coba membawa perahu ini menyeberang, membawa perahu yang diterpa angin untuk sampai ke seberang sana. Ini persoalan. Jadi saudara, semua hal-hal ini rupanya mengkabulkan mata mereka, pengenalan mereka untuk tahu jalan Yesus. Saudara-saudara, bukankah ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan? Kenapa saudara takut dengan berita ini? Kenapa saudara ngeri? Apakah saudara takut mati? Kalau penyakit itu menimpa saya, terus saya mati kan? Gak ada obatnya. Apa itu yang saudara takuti? Saudara, saya nggak tahu hal ini. Tapi saudara jujur. Apa yang membuat saudara takut, gentar? Apakah kamu lupa kalau nanti saya kena itu yang namanya tanda corona itu menimpa saya, sudah gak ada obatnya, saya akan mati gitu kan? Lalu saya dikuburkan, bapak juga nggak bisa hadir bikin upacara, begitu kan? Apa tidak saudara pikir? Jangankan apa bapak datang, mungkin istri saya, suami saya, keluarga saya nggak boleh dekat-dekat. Bisa jadi saudara begitu. Tapi saya pikir kalau kematian, orang mati kan nggak harus kena corona, atau sudah syarat seseorang mati tidak harus kena corona. Orang lagi duduk sampai di bed jatuh, selesai sudah. Saudara pernah lihat dulu di WA ada selingkuhan kan berita atau pendeta lagi khotbah seperti saya begini, saudara, tiba-tiba dia jatuh, nggak bangun lagi itu sudah. Kan bisa begitu. Jadi kematian itu tidak harus kena corona. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi mari perhatikan, murid-murid pengenalannya begitu minim. Saya nggak tahu yang andai kata nih saudara, kita ada di malam yang gelap yang bawa di ruangan ini, lalu kita sengaja listrik mati, gelap. Saya mau tanya sama saudara, umpama ya, saya tiba-tiba saudara dalam keadaan gelap itu turun dari mimbar, saya jalan, saya hampiri Bang Nestor nih, ya saya tepuk-tepuk, kan gelap tuh sudah, saya kan tahu kira-kira Nestor tahu nggak itu yang tepuk saya merangkul kamu itu adalah saya. Gimana tuh? Ya, Nestor bilang nggak tahu kenapa. Nggak kelihatan ya? Bisa jadi sudah hanya gelap. Oke, kalau saya datang sama istri saya, kembali duduk di belakang, dalam keadaan gelap, saya rangkul gitu. Kira-kira kembali tahu nggak ya kalau itu suami saya? Tahu nggak? Tahu. Saudara belajar dari gembala bagaimana dia bisa tahu, gitu kan? Bang Nestor nanti belajar dari sahabat Anda, ya gimana bisa tahu? Saudara, pastikan ada pengenalan yang lebih. Saya tahu gembala lebih kenal saya dibandingkan Nestor kenal saya. Ya, itu pasti saudara. Jadi saudara lihat, pengenalan yang benar, pengenalan yang dekat, pengenalan yang intim, ini menentukan kehidupan kita dikuasai ketakutan atau tidak. Saudara, pengenalan yang benar akan Tuhan akan membebaskan kita dari ketakutan. Kenapa saya bilang begitu? Saudara tahu cerita Ayub kan? Penderitaan yang dialami Ayub luar biasa. Tapi saya lihat ada satu pernyataan yang menurut saya luar biasa dari Ayub keluar dari mulut. Apa dia bilang? Aku tahu penebusku itu hidup. Ini bukan pernyataan biasa. Dia ngerti saudara di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa yang dia alami. Apa dia ngomel? Kalau kita baca
dulu waktu aku lahir dari rahim ibu langsung mati aja gitu. Atau sebelum waktunya lahir aku gugur saja lah. Dia pernah ngomong begitu. Tapi Allah tidak melihat itu sebuah kesalahan. Saudara-saudara, kenapa? Karena rupanya di balik semua kemanusiaan yang dimiliki Ayub ada satu keyakinan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara pernah juga dengar atau baca pernyataan Paulus? Kita tahu Paulus bukan hamba Tuhan yang enak-enakan kesana kemari naik mobil ber-AC, dilayani, disambut sana sini, bukan. Penderitaan yang dialami oleh Paulus begitu luar biasa. Sebagaimana dia pernah menyakiti, melukai, membinasakan orang-orang percaya, itu terjadi. Yesus bilang, aku akan tunjukkan kepada dia bagaimana beratnya melayani aku. Tapi saudara, dia gak mundur. Dia tidak kalah. Dia tidak kecewa. Kenapa? Dia bilang ini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Yang aku layani, yang aku percayai, yang aku yakini, yang aku lakukan semuanya untuk dia yang aku tahu, yang aku kenal dengan sungguh. Jadi saudara lihat, pengenalan kita kepada Tuhan akan membuat kita semakin dekat, dan itulah yang membuat kita tenang. Jadi saya berharap saudara yang hadir pada pagi hari ini atau hari ini dalam ibadah ini, dengan ini baik-baik, kenali Tuhan dengan sungguh, kenali Tuhan dengan sungguh di dalam. Kalau kita anggap sebuah tingkatan mengenal Tuhan, oke, mungkin saudara masih ada di tingkat 1, nggak apa-apa, saya ngerti. Tapi jangan terus di tingkat 1. Ayo kita naik ke level yang berikutnya, mungkin di tingkat 2. Hari ini mungkin saudara ada di tingkat 2. Mari saudara kita tingkatkan lagi sampai pengenalan kita yang lebih baik. Dan saya yakin saudara, pengenalan yang baik akan membawa kita tenang. Amin. Jadi mulai hari ini, mari kenal Tuhan dengan sungguh. Di tengah-tengah situasi yang mencekam, saya yakin ketika kita kenal siapa kita percaya, kepada siapa kita beriman, itu yang saya yakin akan menenangkan hidup saudara. Yang kedua, kita lihat kasus murid-murid Yesus, bagaimana mereka menghadapi kegelapan. Saudara, ini berkaitan dengan kebenaran. Apa yang kedua? Saudara, mari kita lihat ayat ini. Ayat ini berkata, saudara, dalam ayat 23 dibilang gini, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di sini. Saudara, dibilang setelah murid-murid pergi menyeberang, ketika orang-orang banyak pulang, Yesus tinggal seorang diri. Ngapain dia? Apa karena dia kecapean kamu diganggu? Bukan itu. Tapi ayat ini jelas. Markus juga mencatat, dikatakan dia naik ke atas sebuah bukit. Tidak ditulis bukit apa. Apa yang dia lakukan di bukit? Dia berdoa. Dia berseru kepada Bapaknya. Pertanyaan saya sekarang, kira-kira karena ditulis ya, menurut saudara doa Yesus itu seperti apa? Apa karena dia capek seharian habis kasih makan orang banyak sambil tiduran, saudara, sambil ngantuk-ngantuk itu dia doa, Bapak terima kasih kau sudah tolong saya, tidak permalukan saya, karena ternyata saya bisa kasih makan yang orang-orang semua. Apa itu doa Yesus? Bisa jadi saudara dia bersyukur karena Bapaknya menyertai dia, tidak mempermalukan, sehingga orang 5.000 laki-laki, belum perempuan, anak-anak kenyang pulang begitu saudara. Kan itu yang terjadi. Apa itu dia berdoa seperti itu? Bisa jadi. Lalu apa lagi yang Yesus doakan menurut saudara? Bapak Ibu saudara sekalian dengar baik-baik. Alkitab mencatat begini. Alkitab katakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain? Bukan santai-santai, tapi dia bersyafaat. Dia menaikkan syafaat. Saudara tahu apa artinya syafaat? Syafaat itu sederhana ini. Saya menaikkan doa syafaat berarti bukan berdoa buat diri saya. Saya doakan saudaranya satu-satu. Tuhan tolong Bang Nesto, Tuhan tolong anak muda yang namanya Margareta Tata itu, Tuhan tolong semua saudara saya doakan itu syafaat. Dan saudara-saudara, kalau kita ngerti bahwa Yesus itu menaikkan syafaat bagi kita, yang ada di pikiran saya ini, paling tidak ada 2 pokok doa yang dia naikkan. Apa? Pertama, dia doa untuk orang banyak yang harus dia kasih makan. Tuhan,
mereka sudah kenyang secara jasmani. Aku rindu Tuhan dengan kenyangnya jasmani mereka, hati mereka pun terbuka kepadamu, mereka boleh kembali menyembah-Mu yang benar. Itu keyakinan saya. Pokok doa yang kedua, siapa yang dia doakan? Saya sangat yakin yang dia doakan adalah murid-muridnya yang sedang nyebrang, Saudara. Apalagi Yesus tidak ada bersama mereka, apalagi Yesus tidak ada di dalam perahu itu. Yesus ngerti itu. Saya sangat yakin dia berseru, Bapa, aku tahu apa yang akan dialami oleh murid-murid itu. Di tengah jalan ini akan ada angin, akan ada gelombang yang menerpa mereka. Bisa jadi mereka binasa ketakutan. Aku mohon Tuhan dengan atas mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bilang itu Yesus yang benar. Kira-kira kalau kita ngerti seperti ini, oh Yesus itu berdoa buat saya. Kira-kira saudara akan jadi ketakutan dengan suatu situasi hidup ini? Harus saya takut sekali menghadapi ini. Saudara-saudara, ketika saya baca, saya renungkan ini, oh ternyata saya tidak sendiri. Ternyata ketakutan saya ketika Yesus berdoa itu akan membuat saya, oke, saya sebagai manusia gentar menghadapi situasi ini, tapi saya sangat percaya ada Yesus yang peduli, yang tidak biarkan kita, yang tidak membuat kita binasa. Dia selalu berdoa, dia selalu berdoa untuk murid-murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik-baik. Hari ini saudara tanam dalam hati bahwa Yesus Tuhan kita, dia berseru kepada Bapaknya. Apa yang dia serukan? Dia tidak berseru untuk dirinya, tapi dia berseru untuk saudara, supaya keadaan yang mencemaskan, menakutkan ini tidak menguasai saudara. Oke, saudara. Jadi sekali lagi, hal yang kedua, ada Yesus yang selalu berdoa bagi saudara. Amin. Saudara percaya Yesus berdoa bagi saudara? Jangan takut lagi lah, ya. Saudara. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi? Bagaimana murid-murid bisa mengatasi ketakutan ini? Menarik begini. Kalau saudara perhatikan ayat 28, dibilang gini, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalau saudara ingat dulu, saya pernah khotbah tentang hal ini. Bagaimana penjelasan saya tentang khotbah dulu tentang hal ini? Saya bilang gini kan, kalau saudara ingat, Petrus ini beda dengan murid-murid yang lain. Dia memiliki sebuah keistimewaan, kelebihan dibandingkan murid-murid lain, sehingga Petrus bisa berjalan di atas air. Itu khotbah saya dulu. Tapi dengan baik-baik, hari ini saya mau ajak saudara untuk memahami sikap perkataan dari Petrus. Oke, dengar ya. Menurut saudara, kan kalau saudara baca ayat sebelumnya, mereka ketakutan. Yesus bilang, hei, tenang. Ini aku loh, bukan hantu, tenang. Jadi mereka sekarang sudah dengarkan suara Yesus. Mereka dengar, Yesus bilang, tenang, jangan takut. Saudara, menurut saya harusnya mereka kenal, kan? Kalau tadi saya bilang sama Nesto, kalau tiba-tiba mati lampu gelap, saya datang ke Nesto tanpa bersuara, Nesto nggak tahu itu saya tepuk-tepuk. Tapi saya kembali tanya sama Nesto, tapi kalau saya ngomong sambil saya tepuk, Nesto, kamu lihat saya nggak? Mungkin dia nggak lihat saya. Nesto percaya nggak? Kenapa itu suara saya? Pasti tahu. Oh, yang pegang saya si Om Yesus, tenang, sudah. Saudara, Yesus sudah bicara sama murid-murid, tenang kalian semua, ini aku loh. Bukan hantu yang seperti kamu duga, bukan. Ini aku gurumu, ini aku Tuhanku. Saudara-saudara, setelah itu Petrus ngomong ini, Tuhan, kalau memang itu engkau, suruh aku jalan di atas air menghampiri. Saudara-saudara, apakah pernyataan Petrus yang seperti itu menunjukkan bahwa Petrus itu tidak percaya? Ini pemikiran yang perlu kita dalam. Apakah Yesus ngomong gitu membuktikan bahwa yang namanya Petrus murid Yesus ini nggak ragu-ragu, nggak yakin kalau yang ngomong itu Yesus? Apa seperti itu? Saya tidak yakin seperti itu. Saya tidak melihat itu. Sebab kenapa saya tidak lihat? Yesus tidak menyalahkan. Menuju Petrus, kamu kurang ajar ya. Masa udah dengar saya, kamu bilang saya hantu, kamu gak percaya sampai harus membuktikan gitu? Itu tidak dikomplain oleh Yesus. Tapi saudara, Yesus justru bilang gini sama Petrus, oke Petrus, ayo datang ke sini. Jadi saudara lihat, Petrus disetujui oleh Yesus
Tapi saya tidak melihat itu. Yang saya lihat apa? Saudara dengar dengan baik-baik. Petrus itu manusia biasa seperti saudara dan saya, tapi dia juga kan punya akal budi, punya pikiran, punya pengalaman, punya pengetahuan. Nah, saudara, kemanusiaannya yang dilimpahkan oleh Tuhan dengan segala kepandaiannya, ini yang dia gunakan. Dia bilang, Tuhan, oke, kalau memang itu engkau, suruh aku jalan di atas air. Yesus bilang, oke, kesini Petrus. Saudara lihat, Petrus jalan. Jadi dengan kata lain saya mau bilang begini, bagaimana saudara bisa mengatasi ketakutan ini? Bapak Ibu, jangan jadi orang bodoh. Bukan jadi bodoh, jangan jadi orang so jago. Saya beriman sama Yesus, nggak takut. Pemerintah bilang jangan keluar rumah, saudara malah keliling sengaja di Jakarta, saudara, yang sedang kacau itu kan, maksudnya karena banyak orang. Saudara bilang, pemerintah bilang nggak boleh pergi kemana-mana. Saudara sengaja pergi kemana? Ke Turki. Kan itu sama seperti siapa wali kota atau bupati Bogor tuh. Itu kan saya baca di berita sekarang positif. Kenapa? Itu habis kunjungan kerja ke Turki. Pulang dari Turki, di karantina, diperiksa, positif sudah. Bapak Ibu, kalau saudara berpikir, saya ini kan percaya, saya ini anak Yesus, masa dia izinkan saya? Saya tidak percaya dengan pemerintah, saya percaya Yesus. Kedengarannya hebat. Tapi saudara-saudara itu cari persoalan, itu orang bodoh. Allah kasih kita pikiran, Allah kasih hikmat, kemampuan sama kita untuk kita menentukan sikap kita di tengah-tengah situasi yang mencekam, di tengah-tengah situasi yang kacau ini. Dengar baik-baik. Gunakan pikiranmu, hikmat yang Tuhan berikan kepadamu, kecerdasan, kepandaian ada padamu. Jangan bersikap bodoh, saudara. Kita nggak perlu menjadi orang yang sejago, nggak perlu menjadi orang yang serohani. Ya, kalau pemerintah bilang oke, kalian juga berubah. Iya, saudara. Pemerintah kasih petunjuk kita begini. Saudara-saudara, marilah kita lakukan. Ngajar dengan kata lain. Saya tidak berkata sama saudara takut tantang orang itu orang bodoh. Tapi mari kita bikin hikmat. Hikmat kita ini akan menuntun kita langkah kapan itu. Apa yang harus saya lakukan? Ketika saya dengar teman saya meninggal, itu teman dekat. Apakah saya harus datang ke sana sekarang? Apakah saya harus bertemu dengan istrinya? Oke, katakan saya mati, saya masuk surga, senang saudara susah di sini kan? Itu kenapa itu kebodohan saya? Jadi mari saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini 3 hal. Jangan izinkan ketakutan saudara. Bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan 3 hal tadi? Kenali Yesus dengan baik. Itu yang pertama, pengenalanmu akan membuat kau tenang. Yang kedua tadi saya katakan, bagaimana saudara? Apa yang saya katakan bukan hanya soal kenal saudara, bukan hanya kita tahu dengan baik-baik Yesus ada besertamu, bukan sekedar beserta dia berdoa bersama kepada Bapa keselamatan. Yang ketiga, gunakan akal yang Tuhan berikan kepadamu. Gunakan hikmat kalau sudah tahu di kursi itu ada orang yang takut saudara seperti di sini. Hindari. Amin, saudara. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini boleh menguatkan saudara. Doa saya, Tuhan akan melindungi saudara, menjaga semua. Hari ini kita selain sudah dengar dari saya firman Tuhan ini, saya tahu tadi Pak Pendeta Daniel Surtriana itu juga menyampaikan firman Tuhan tentang tugas saudara dan sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa menjalankan tugas kita untuk bersaksi? Saudara-saudara ingat, ketika ketakutan lepas dari hidup saudara, itu akan menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Amin.